Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Para jemaah sekalian yang kami hormati, kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah yang disebutkan dalam hadis, yang ada di lautan berupa ikan-ikan, yang ada di daratan yaitu berupa semut-semut. Semuanya beristighfar mendoakan pada para jamaah yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk mentadabburi ayat-ayatnya, terutama yang kita bahas di sini berkaitan dengan ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah, Al-Quran atau firman-Nya, yang juga sekaligus kita turunkan untuk membahas ayat-ayat kauniyah berupa fenomena alam dan juga fenomena-fenomena gejala-gejala yang berasal dari perilaku manusia. Yang semuanya itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa bisa menjadi pelajaran, menjadi mau'izah, menjadi penjelas dari segala sesuatu, ya, tibyanan ala kulli syai'in, yang sifatnya sangat terang, sangat jelas. Mubin atau munir, sangat terang, mubin, sangat jelas. Juga ada konsep-konsep lain yang disebut dengan ibrah. Dalam Al-Quran disebutkan kata la ibratan, ya, yang sama persis yang disebut dengan la ibratan 5 kali, dan yang seakar dengan kata tersebut banyak 9 kali. Nah, itu kita lanjutkan pada hari ini sesuai dengan janji saya. Pekan lalu bahas tentang mau'izah, bayinah, pelajaran-pelajaran, penjelasan-penjelasan. Dan di dalam Al-Quran sebagai fungsi utamanya yang kita sebut dengan petunjuk, sebagai hudan, untuk menuju jalan yang benar atau menjalani kehidupan dengan benar, dan juga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, pasti akan diperhadapkan dengan Rabb-Nya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipekerjakannya, apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diucapkannya, ya, di dunia ini. Nah, dalam seri kajian kita yang 262 ini, secara khusus kita membahas apa yang disebut dengan ibrah ini. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia ini sudah diserap dengan istilah ibarat, ya. Ibarat itu standarnya yang paling mudah kan kita mengambil contoh juga, ya, atau perumpamaan ibaratnya gitu ya. Kalau dalam Quran juga istilah masalan, misal, pemisalan dari bahasa Arab juga diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran yang sudah diserap di dalam bahasa sehari-hari kita. Nah, saya mengambil
dalam salah satu aplikasi yang mengambil sumber dari Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ya, karangan Raghib Al-Asfahani, yang menguraikan sumber kata dari Ibrahim, ya, dan ditambahi dengan huruf lam yang menunjukkan bahwa sungguh-sungguhan, termasuk harfun taukid, huruf yang menguatkan, ya. Jadi yang saya sebut tadi laibratan yang sama persis itu dalam Al-Quran ada 5 kali, dan yang seakar dengan kata itu adalah 9 kali. Yang awal katanya al-abrun, pelampauan suatu kondisi kepada kondisi yang lainnya, ya. Ini kalau bahasa ilmu sosial disebut dengan pos, ya, pos konsumsi contohnya ini. Jadi manusia memakai suatu barang atau sesuatu yang ingin dimakan, tapi melampaui daripada kondisinya. Kalau bahasa agama sebut dengan orang yang mubazir, ya, melampaui batas, ya. Abarah ya buruh, menyeberangi atau melewati. Nah, al-ibarah, ya, al-ibarah yaitu ucapan yang keluar dari lisan pembicara dan sampai ke telinga pendengar melalui udara untuk dijadikan pelajaran. Jadi memang tujuan akhirnya itu ibrah ini memang sebagai pelajaran, ya. Yang mana di sini sampaikan prosesnya nih, ucapan yang keluar dari lisan pembicara dan sampai kepada telinga pendengar. Ya, kalau pakai bahasa ilmu sosial bisa disebut dengan ada kontak, ada komunikasi. Ya, jadi mendalam ini maknanya ini Ibrahim, ya. Kemudian ada pengembangan dari konsep ini atau kata Ibrahim ini adalah at-ta'biru. At-ta'biru, menafsirkan sesuatu yang terlintas di dalam mimpi. Nah, ini lebih dalam lagi nih, mimpi aja bisa ditafsirkan. Ya mungkin orang enggak semuanya paham nih. Nah, penyebutan itu antara lain disebutkan di surah Al-Mu'minun ada 21, surah Nur ayat 14, ayat ke-44, maaf. Kemudian An-Naziat ayat 26, dan ada lagi di beberapa lain yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ada beberapa konteks di mana kata ini dikeluarkan, ya. Secara umum ada 2 ini yang menyangkut peristiwa sosiohistoris ini. Kalau bahasa konsepnya ini sosiohistoris, berkaitan dengan keberadaan manusia, kehidupan bersama gitu ya, atau sejarah perilaku manusia, tindakan manusia pada masa lalu. Kemudian juga terkait dengan konteks fenomena alam. Nah, jadi ada 2 fenomena ini, fenomena alam. Kalau orang di kalangan akademik dengan ilmu-ilmu alam, natural science. Kemudian ada social science, ya, ilmu-ilmu sosial atau humaniora. Nah, kita ambil contoh ini, yang mana contoh ini dalam Al-Quran di surah Yusuf yang jumlah ayatnya sampai 111. Kemudian diawali penjelasannya di surah Yusuf ini mulai dari ayat 3 yang kita mau sampaikan, yaitu kisahnya Nabi Yusuf yang kalau
orang berpikir menghubungkan dengan cerita-cerita di dalam film atau sandiwaranya atau drama ini, ya, itu selalu berujung ini. Kalau bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang saya nyaksikan ini menonton film, video, sandiwara gitu ya, drama dan seterusnya gitu ya, sinetron, itu yang terjadi mulainya selalu ada problem, ada masalah, ya, yang rumit. Tapi di ujungnya pasti selalu happy ending, berakhir dengan kebahagiaan. Ya, pasti kalau film, sinetron, sandiwara itu tidak berakhir dengan kebahagiaan, orang malas nonton. Justru diciptakan dramanya itu supaya kebahagiaannya itu menjadi klimaks, ya, bahagia yang sungguh-sungguh menyenangkan gitu ya. Nah, cerita Nabi Yusuf itu seperti ini. Jadi disebutkan di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat yang ketiganya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, kami menceritakan kepadamu, ya, maksudnya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mirkanya tadi menunjuk pada Nabi Muhammad SAW kisah yang paling baik. Nah, kalau Al-Quran menyatakan kisah yang terbaik itu berarti banyak pelajaran di sana. Kalau diurut-urut menurut para ulama, dari tafsir saya baca, bisa dipenggal, dibagi-bagi menjadi 12 episode ini kalau mau bikin drama ini. Nah, kisah terbaik, ya, yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Sesungguhnya yang sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, kisahnya itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya ambil langsung di ujung-ujung ayatnya itu, ya, yang kalau bahasa judul sinetron atau drama itu disebut dengan istilah sengsara membawa nikmat. Ya, ada dulu sinetron kalau salah ya, sengsara membawa nikmat judulnya. Saya lupa tahun-tahun berapa ya. Mungkin masih ada yang ingat ini sama ini. Ya itu Nah, ini penderitaan Nabi Yusuf juga sama. Ya, sejak dia dari kecil dibawa oleh kawan-kawannya, saudara-saudaranya, ya. Sehingga dia karena cemburu sama Yusuf, ya disayang oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub gitu ya. Dibuanglah dia ke sumur. Ya. Dan bapaknya itu sangat berduka. Dia tidak begitu yakin apakah Yusuf itu sudah meninggal atau masih hidup. Dan benar juga memang dia baru meninggal. Ya, dibuang oleh saudara-saudaranya sehingga dimasukkan ke dalam sumur. Dari sumur diambil orang, ditemukan orang, kemudian dibawa. Akhirnya diperjualbelikan. Yusuf ini dijadikan budak. Tapi Tuhan berkehendak sampailah dia kepada istana di Mesir. Malah jadi anak angkat di istana di Mesir. Nah, ya, tentu selama itu perjalanannya menderita, bisa dijual dengan harga yang murah gitu ya. Seorang anak nabi zaman itu belum nabi dia, anak-anak ada seorang nabi kemudian dijadikan budak. Nah, sampai di sana ceritanya kita sudah banyak yang sudah paham nih. Ya, suka dukanya selama dia di istana, dia tentu mendapatkan kehidupan yang baik, tetap kena digoda oleh istrinya, permaisuri dari kerajaan tersebut, sampai kemudian dia dipenjara gitu ya, difitnah dan dipenjara. Nah, kemudian sesudah itu secara ringkas ini ya, dapatkan kedudukan yang tinggi karena bisa menafsirkan mimpi. Nah, ini ilmunya ini ada di sini. Ya, ilmunya itu bisa menafsirkan mimpi. Karena mimpinya ada 3. Yang pertama dia sendiri bermimpi di mana ada matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ternyata ini adalah simbol. Ibrahnya itu ada simbol di sana bahwa Nabi Yusuf mataharinya simbol dari bapaknya, bulannya simbol dari ibunya, dan 11 saudaranya itu simbol dari bintang-bintang itu. Yang di ujung dari cerita tadi
yaitu ketika dia sudah berbahagia bersama, kumpul lagi di Mesir, semuanya saudara-saudaranya, bapaknya juga yang buta, ya buta tadi gara-gara selalu sedih. Jadi ini pelajaran. Kalau sedih itu jangan berlebihan. Ya, kalau sedih berkelanjutan terus-menerus, ya bisa menyebabkan kabur penglihatan, lama-lama tidak bisa melihat. Nah, tapi Allah berkehendak Nabi Yakub itu disembuhkan dengan bajunya Yusuf ini. Kan dia itu sangat rindu sama anaknya, cemas, khawatir, rasa sedih dengan anaknya. Lalu cara mengobatinya, baju yang selama ini dipakai oleh Yusuf dikirimi kepada bapaknya, diusapkan mukanya sehingga bisa melihat kembali. Ini salah satu mujizat Nabi Yusuf ini. Mungkin nanti coba kita lakukan ya. Kalau lalu diusapkan dengan baju kita mungkin tidak masuk itu ya. Ini hak mujizatnya seorang Nabi. Nah, kemudian setelah itu berkumpullah kembali mereka setelah dibawa saudara-saudaranya itu dan juga orang tuanya. Kemudian berbahagia di sana sampai kemudian waktu yang lama, kemudian turun lagi Nabi, diutus lagi Nabi Musa di Mesir waktu itu. Ya. Nah, yang kita cerita ini pelajarannya, ya, pelajarannya, dan kita di sini suruh mengambil hikmah dari situ ya. Nah, ada di ayat yang paling ujung, yang paling terakhir, yaitu 111 ini. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Nah, ternyata di sini dia. Setelah cerita yang panjang tadi, yang saya ringkas-ringkas ini tentu lebih ini ya, karena ada 3 mimpinya tadi, sampai dia Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja, dan dengan itu cara solusinya untuk menyelesaikan kemarau yang panjang di Mesir selama 7 tahun, dan 7 tahunnya itu juga awalnya panen raya gitu ya. Setelah 7 tahun kemudian terjadi pacaklik dan bisa diselesaikan Yusuf. Alhamdulillah kita ini belum sampai 7 tahun ya, baru berapa bulan. Tapi sudah mulai hujan ya, mudah-mudahan ini terus nih ya. Nah, tapi segala sesuatu itu bisa jadi pelajaran. Nah, di sini kita disuruh mengambil pelajaran dari kisahnya Yusuf, yang dimana banyak hikmah-hikmah yang ada di sana. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pakai diawali dengan harfun taukid. Ada lanya, ada qadun. Ya. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Nah, ini yang saya maksud tadi, pelajaran historis nih, sejarah ya, yang dialami oleh umat terdahulu. Ya. Dan ini bukan 1-2 orang, banyak ini, karena sampai keturunan Bani Israel dari Yakub. Makana hadisan yubtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Ya. Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ini sudah dibilang cerita. Ya. Hadisan cerita. Yubtara yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar. Ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya. Melainkan merupakan pembenar. Ya. Al-Quran adalah pastikan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsilah kulli syai'in. Dan merinci segala sesuatu. Ya. Fasala yufasilun. Jadi di sini ada beberapa kata-kata konsep kunci, yaitu ibrah, ada lagi konsep ulil albab, ada hadisan, cerita-cerita atau sejarah, pembenar, kemudian wa tafsilah, merinci ya, cerita-cerita dirinci segala sesuatu, wahudan warahmatan liqaumin yu'minun, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi Al-Quran ini bertingkat ini manfaatnya apabila kita dalami. Jadi secara umum disebut dengan hudal lin nas, petunjuk bagi manusia.
Ada lagi hudalil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang mukmin, rahmat dan petunjuk bagi orang mukmin. Ada hudalil muhsinin, petunjuk rahmat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik, ya. Dan yang paling tinggi tingkatannya yaitu hudalil muttaqin. Dan itu yang disebut di surah Al-Baqarah ayat yang keduanya. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, inilah tujuan dari pendidikan nasional kita itu. Jadikan insan-insan manusia-manusia ini menjadi orang yang bertakwa. Berarti kita kalau mempelajari Al-Quran wahyu Allah ini, itu ujungnya seperti juga tujuan dari pendidikan nasional. Dan tidak akan bisa tercapai pendidikan nasional apabila tidak menggunakan wahyu. Karena yang disebut dengan takwa itu adalah di dalam hati manusia, disebut dengan takwal qulub. Ya, jadi sangat mengherankan ini kalau sebuah perguruan tinggi tidak menggunakan wahyu dari Allah untuk menyelenggarakan pembelajaran. Ya, sangat aneh, tidak akan mungkin tercapai. Karena pakai konsep takwa itu. Jadi padahal kitab ini tujuannya untuk menjadikan manusia orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang menjadi dalil, atau kalau mau pakai bahasa ini sebut dengan teorinya ini. Sehingga pembelajaran dimanapun yang paling standar itu adalah menggunakan wahyu, menggunakan Al-Quran. Ya, dan wahyu itu misinya dalam Taurat dan Injil sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ujung dari surat Yusuf tadi. Kemudian yang kedua, ya masih ada hubungannya dengan keturunannya Nabi Yusuf ini, yang kemudian mereka tinggal lama di Mesir, yaitu cerita-cerita yang dihadapkan oleh Nabi Musa dan Harun yang disuruh mendawai, ya, mengajak kepada jalan yang benar, yaitu Fir'aun beserta dengan Qarun, Haman, ini tokoh-tokohnya. Jadi kalau ada konsep oligarki, zaman sekarang pakai istilah oligarki, yaitu perpaduan atau kolaborasi atau kerjasama antara penguasa, ya, dan juga pengusaha ini yang punya modal besar, para konglomerat dengan pemilik kekuasaan, kerjasama membangun tatanan yang mana seluruh kekayaan sumber daya sebagian besar mereka kuasai. Ya, dan para pemilik modal memperalat aparat negara gitu ya, dan aparat negara, para pembesar penguasa juga memanfaatkan ini untuk mendapatkan keuntungan yang biasa kita dengar sebagai oligarki. Nah, zamannya Firaun sudah ada, ya. Jadi orang kayanya itu namanya Qarun, sebenarnya Qarun masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Musa ini. Kemudian teknokratnya nih, tokohnya ini yang ngurusin segala sesuatu berkaitan dengan infrastrukturnya. Penguasa zaman itu disebut dengan Hamam, gitu ya. Jadi kepala negara sendiri adalah Fir'aun. Dan Fir'aun ini lebih dasarnya dia mengaku Tuhan. Kalau yang lain-lain ini belum sampai lah yang mengaku Tuhan, gitu ya. Ya. Nah, saya tidak tahu kalau di negara ateis ini, komunis mungkin juga ada cenderungannya seperti Tuhan, atau yang menjadi raja gitu ya, sembah-sembah ini, ya sistemnya kerajaan. Nah, pelajarannya di sini ada di kata ibrah tadi itu ada di salah satu ayatnya dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah An-Nasiyah, inna fi zalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian cerita-ceritanya benar-benar cerita Firaun Balantan tadi terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, liman yakhsha. Yakhsha ini pada Allah. Kalau khauf ini terhadap peristiwa-peristiwa alam atau manusia, takut banjir, takut kelaparan, takut kemarau, al-khauf. Kalau pakai yakhsha ini itu adalah kepada Allah SWT. Nah,
Uh, Kenapa perlu kita ambil pelajaran? Jadi Nabi Musa ini di dalam surah Taha, surah Qasas juga dicerita panjang lebar itu. Tapi kita ambil yang pendek ini karena diringkas di surah An-Nazi'at. Jadi cerita Nabi Musa, Firaun paling banyak di dalam Quran. Cerita-cerita Nabi Musa dengan umatnya yang suka membangkang. Sampai sekarang seperti itu kan. Inilah menjadi tanda kenapa Bani Israel yang ada sekarang itu masih aja menjadi perhatian dunia ini. Banyak macam tingkahnya, ya, merasa dirinya sebagai sangat diistimewakan, dan memang dalam Al-Quran diakui. Tapi banyak memang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Makanya selalu diingatkan kepada mereka ini, ya Bani Israel, ya Bani Israel, zkuru nikmat Allah alaikum. Ya, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya wahai Bani Israel, ingatlah ini nikmat yang telah berikan kepadamu ini, dan kami telah memberi kamu kelebihan yang banyak di antara umat-umat lain. Dalam tafsirnya disebut biasanya pada masa itu, ya, bukan masa sekarang. Masa sekarang masih mau dominan ini urusan ekonomi. Ya, jumlah mereka sedikit tapi ekonomi dunia mereka kuasai. Ya, urusan persenjataan, makanya mereka masih dominan dalam urusan-urusan tertentu. Tapi itu bagian dari ujian kepada kita. Nah, Nabi Musa disuruh di ishab ila Fir'aun innahu tagha. Ya. Jadi Fir'aun ini tagha. Kalau Qarun tadi, Al-Qur'an sebutnya dengan bagha. Ya, sombong dengan hartanya bagha, sombong dengan kekuasaannya tagha. Ya, ishab ila Fir'aun innahu tagha. Dan itu disuruh dengan Harun dalam surah Taha dan juga Qasas. Ada lagi istilahnya izhabani, maksudnya menunjuk kepada dua orang, atau ishab wa akhukai, pergilah kamu bersama dengan saudaramu. Sampai 3 kali itu disuruh, karena berat ini bagi Nabi Musa untuk berangkat. Bagaimana tidak berat? Pertama dia itu anak angkatnya Firaun, dia tinggal dulu di istana sampai dia gak dewasa. Yang kedua dia membunuh orang Kip di sana yang sesuku dengan Firaun. Lalu dia dikejar kan. Jadi makanya waktu dia ini kembali, dia persoalkan itu. Firaun mempersoalkan, kamu tuh dulu tinggal sama kami, kamu tuh kayak orang nggak tahu berterima kasih. Datang-datang mau ngasih memberi mengajak bertuhan kepada Allah ini, bukan kepada Firaun sendiri. Ya, jekellah Firaun ini kan. Nah, jadi ya diajak, intinya di sini kalau pakai surah An-Nazi'at, surah ke-79 ini mulai dari ayat 17 dan 18-nya, Fakul hal laka ila antazakka. Katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan? Ya. Dan Firaun diajak untuk diajak ke jalan yang benar. Wa hadiyaka ila rabbika fatahsyani. Aku akan menunjukimu ya ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Tahsyani kepada engkau takut. Lalu Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizat besarnya. Kita tahu ceritanya, sudah tahu ini berkaitan dengan ular, tongkat dan sebagainya, dan tangannya kalau masukkan di ketiaknya dia bercahaya gitu ya. Tapi itu tetap terima, dianggap seperti sihir gitu ya. Kemudian dia berpaling, ya, summa ada barang yasa, berpaling dan menantang Musa. Nantangnya mengumpulkan juga pembesarnya. Fahasara panada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Panggil ini, rapat kabinet ini. Kita mau beradu dengan Nabi Musa ini. Tunggu, dipanggillah para tukang sihir mereka. Nah, sebelum dia itu ada saat dia kumpulkan seluruh pembesar-besarnya, memanggil kaumnya, lalu dia berkata ini, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Allah yang Maha Tinggi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di ayat yang berikutnya, ayat ke-25. Yang mengaku Tuhan itu ayat 24. Ya. Fa'azahullahu naqalal akhirati wal ula.
maka Allah menghukumnya dengan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia ditenggelamkan di laut, ya. Pada saat mau diambil ruhnya ini, sudah di tengah laut, dia baru mau bertobat ini, mengakui Allah sebagai Tuhannya Nabi Musa dan Harun, tapi sudah tidak diterima lagi. Nah, ini kalau harus sudah tenggorokan ini tidak diterima lagi, ya, tobatnya tidak diterima lagi. Makanya di ujung ini surah Naziat yang ayat 36-nya, inna fi zalika la ibratan liman yasha. Sesungguhnya pada demikian benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kemudian kalau peristiwa sejarah yang lainnya itu ada di surah Al-Imran. Saya tunjukkan saja bahwa ini kita disuruh mengambil pelajaran ketika terjadi perang di antara dua golongan. Ya, surah Al-Imran itu di ayat yang ke-13-nya ini. Dua golongan yang bertempur, satu yang bertempur di jalan Allah, golongan orang-orang yang beriman, dan golongan-golongan yang kafir. Nah, kemudian kepada mereka itu dinampakkan, orang-orang kafir ini dinampakkan seolah-olah, ya, bahasanya ini dihalusinasi nih kalau pakai bahasa ini. Di mana golongan orang kafir ini diperlihatkan seolah-olah golongan muslim itu 2 kali lipat jumlahnya. Nah, ini menarik nih. Kalau Allah yang berkehendak, ya, orang-orang beriman, musuh kita itu melihat kita seperti 2 kali lipat dari jumlahnya. Ini mungkin jarang ini dalam perang-perang seperti ini kalau yang normal. Kalau Allah berkehendak, musuh orang kafir itu dibuat 2 kali lipat. Ya, akan dibantu oleh para malaikat. Mudah-mudahan di Palestina dibuat seperti itu sehingga orang Israel ini terus. Saya membaca dari sebuah sumber, seorang ustadz juga yang pernah lama di Timur Tengah, dia menunjukkan bahwa statistik orang Palestina itu pertumbuhan penduduk mereka jauh lebih tinggi daripada orang Israel. Itu kenapa yang selalu sering ditembaki itu, yang dibunuh oleh orang Israel itu kebanyakan juga anak-anak. Karena walaupun banyak yang meninggal, tetap banyak kelahiran. Ya. Ini merupakan ketakutan bagi mereka. Bahwa terus-menerus akan bertambah musuhnya ini. Nah, jadi 2 golongan ini. Kemudian di sini di ujung ayatnya disebutkan inna fi zalika la ibratan liulil absar. Jadi tadi ada liulil albab, ada liulil absar. Orang yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai absar, penglihatan. Tapi kalau tafsirnya menyebutkan penglihatan di sini bukan hanya penglihatan mata ini, tapi penglihatan mata hati. Ya, yang ada dalam kalbu manusia. Manusia itu bisa melihat yang lahir dengan mata kepala, yang batin, yang tidak kelihatan, yang kita imani ada di dalam kalbu manusia, dalam hati manusia ini. Nah, yang terakhir nih, karena saya janji tadi, yaitu pelajaran-pelajaran dari fenomena alam. Ya, seperti tadi dibaca di surah Furqan ya. Tabarakallazi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamarun munira. Jadi ini juga tentang langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang dan seterusnya, itu ada pelajaran-pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan. Contohnya nih juga disebutkan di surah An-Nur, surah yang ke-4 ayat 44. Yukallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Jadi tidak sembarang dipergantikan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ya, yang punya penglihatan yang tajam. Jadi lagi-lagi absar. Ya, ada
harfun taukidnya inna bizalika, sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu maksudnya alam ini tadi adalah pelajaran bagi orang yang punya penglihatan hati tadi. Kemudian di surah Mu'minun ayat 21 juga. Ini bukan pada siang malam langit dan bumi, tapi malah pada hewan ternak. Ya, pada hewan ternak. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Ya nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u kasiratun wa minha ta'kulun. Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Nah, ini sama hewan ternak yang dipelihara manusia juga banyak pelajaran. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, yaitu susunya tadi. Ya, labanun. Ya, mimma fi butuniha dalam perutnya walakum fiha manafi'u kasirat. Dan juga banyak manfaat yang lain. Padanya terdapat banyak manfaat. Orang bisa pakai untuk makan dengan dagingnya, juga dipakai untuk bajak sawah teman dulu. Nah, dan juga banyak yang dimakan oleh manusia. Jadi di sini intinya adalah juga sebagai pelajaran. Nah, yang terakhir nih itu di surah An-Nahl ayat 66. Ya, masih berkaitan dengan apa yang ada di dalam hewan ternak, suruh kita pelajaran. Wa innalakum fil an'ami la ibrah. Sama yang tadi ya, wa innalakum fil an'ami la ibrah. Awal kalimatnya juga Ibrahim. Sesungguhnya pada hewan ternak itu dapat pelajaran bagi kamu. Ya. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Ini yang menarik ini. Yang ketika ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang ini, Allah sudah memberi informasi. Kami memberi kamu minum. Kami menuju pada Allah bagi pengagungan memberi kamu minum. Ya, nuskikum mimma fi butuni, memberi minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, yaitu belum ternak tadi. Baik itu kambing, unta, sapi, kerbau, apalagi yang biasa orang ambil dari susunya, domba gitu dan seterusnya. Ya, di mana letaknya itu? Ya, sebagai dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, yaitu antara kotoran dan darah, yaitu berupa susu murni yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, labanan khalisan saikan lisyaribin. Lisyaribin bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi Allah ini memberitahukan kepada kita bahwa susunya itu ada di antara kotoran dan darah. Dan kotorannya yang dalam perutnya tidak bercampur dengan susunya. Inilah yang diambil Ibrahim. Bahwa sesuatu kalau memang barang baik tidak bercampur dengan darah dan kotoran hewan. Lain semua letaknya. Seperti kita juga ini kan. Ya, kotoran kita dari lambung kita ini, kemudian darah di tempat yang lain, sama di jantung, dipompakan, tidak bercampur dengan ya air yang ada di dalam tubuh manusia, yang nanti menjadi bibit manusia. Sama di sini kotoran dan darah, susu ada tapi tidak bercampur. Nah, ini semua kita disuruh ambil pelajaran. Jadi segenap di penjuru alam itu semuanya bisa jadi pelajaran untuk manusia. Inilah kata ibrat tadi. Jadi ini kembali kepada asal tadi, maksudnya sebagai perantara. Ya, peristiwa sejarah dan fenomena alam menjadi perantara bagi kita untuk mengambil pelajaran hikmah-hikmah supaya kita semakin sadar tentang penciptaan alam semesta ini dan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dengan bawa amal saleh. Dengan bertambahnya pengetahuan kita dari peristiwa-peristiwa sejarah yang kita pelajari tadi dan juga fenomena-fenomena alam menjadi ibrahim, la ibaratan liulil absar, menggunakan akal, menggunakan penglihatan, dan juga liulil albab bagi orang-orang yang menggunakan akal, dan juga lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah juga nanti amal soleh. Jadi insyaallah akan bertambah kedudukan derajat kita di akhirat. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya.
dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau itu berupa kebenaran, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada keliruan, semuanya dari diri saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.